Hai YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Pada video kali ini gua mau ngelanjutin progres Smart Cost ya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Smart Cost, jadi Smart Cost adalah layanan berbasis Internet of Things atau IoT yang pada dasarnya ini tuh sebenarnya smart home namun skala kecilnya ya. Jadi ini sama-sama menggunakan internet, sama-sama terhubung dengan aplikasi, dan kelebihan dari Smart Cost ini yang paling terasa adalah biaya pembuatannya yang sangat-sangat murah berbanding jauh dengan smart home yang tipenya tuh plug and play yang menggunakan merek-merek ternama seperti Bardi, Adonia, dan sebagainya. Project Smart Cost ini videonya saya bagi menjadi 3 bagian. Dan ini adalah video bagian kedua. Buat kalian yang belum menonton bagian pertamanya, aku saranin kalian tonton dulu ya, biar kalian tahu konsep dan cara kerja dari Smart Cost ini. Buat kalian yang penasaran atau ingin mencobanya juga project Smart Cost ini, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Ngilmu Minati. Oke, nah ini di bawah sini ya, di depan kamera sudah nampak beberapa komponen-komponen bahan-bahan untuk membuat Smart Cost ini ya. Nah, kita mulai dari yang paling kiri dulu. Ini ada kabel ya. Ini adalah kabel pelangi 10P ya atau 10 pin. Jadi isinya ada 10 jajar ya. Nah, kabel ini panjangnya 7 meter ya. Jadi ini panjangnya menyesuaikan dengan ini ya, posisi si microcontrollernya nanti kan ada di sini. Ntar diputar ya ke sensor RFID dan kipas ventilasi juga mekanisme penggerak kuncinya ya. Yang kedua, ini ada adapter ya. Ini adalah adapter punya CCTV, tegangannya 12 volt, 2 ampere ya. Terus selanjutnya ada box project. Box project ini saya pakai ukuran X3 untuk wadah, Node MCU dan beberapa komponen lainnya yang ada di sini ya, yang bakal saya taruh di bagian pengontrol utama ya menyebutnya. Oke, selanjutnya di sini ada motor servo. Ya, ini saya pakai motor servo SG90 yang muternya itu sudutnya 180 derajat ya. Kemudian ada RFID berserta kartunya ya. Ini kebetulan RFID ini udah pernah saya pakai, jadi bonusnya bungkusnya terbuka seperti ini. Keytagnya juga udah hilang, nanti saya pakainya kartunya aja ya. Kemudian ada dinamo. Nah, ini dinamo DC brushed bekas printer. Ini dipakai untuk menggunakan mekanisme penguncian pintunya ya. Karena di project ini saya menggunakan bahan-bahan D, jadi saya nggak pakai solenoid door lock tapi menggunakan dinamo ini ya, memanfaatkan barang bekas. Selanjutnya di sini ada relay 4 channel ya. Kalian bisa menggunakan yang high ataupun yang low ya, tapi di project ini saya menggunakan yang low. Terus ada LED 12 volt 3 mata. Kemudian ada buzzer. Ini buzzer 5 sampai dengan 24 volt. Kemudian ada 4 buah push button. Saya pakai push button yang seperti ini, yang kalau nggak salah lebarnya 1 cm ya, biar enak gitu ditekannya. Kemudian ada breaker switch. Ini adalah saklar untuk mematikan arus atau memutus arus ke pengontrol utamanya. Jadi dari si adapter itu ntar masuk saklar dulu baru ke Node MCU. Kemudian ada IC regulator LM7805. Nah, IC regulator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt untuk mensuplai tegangan ke relay dan Node MCU. Kemudian yang paling utama di sini adalah Node MCU ya. Nah, ini adalah microcontroller yang bisa tersambung ke WiFi. Dan untuk semua bahan-bahan ini kalian bisa beli di link yang ada di deskripsi ya, atau kalian bisa beli di toko-toko robotika di kota kalian ya. Oke YouTube. Nah, selanjutnya ini aku akan ngejelasin bagian pemrogramannya ya. Tadi itu kan kita udah ngejelasin tentang reviewnya ya, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat sistem Smart Cost ini. Nah, selanjutnya ini aku akan ngebahas tentang pemrogramannya. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum install software Arduino IDE
saya saranin kalian install dulu ya. Kalian bisa install yang versi terbarunya, versi 2.1, atau kalian bisa install versi-versi sebelumnya ya. Untuk file exe-nya ya, Arduino IDE juga bakal Anda sertain ya bareng sama file pemrogramannya. Jika sudah menginstal, langsung saja buka file pemrogramannya ya. Ini nama filenya belum kuubah, nanti aku ubah ya. Oke, ini untuk file Arduino IDE-nya sudah kebuka ya. Dan kalian bisa lihat di sini baris programnya banyak ya. Tapi aku nggak bakal ngejelasinnya satu persatu karena itu lumayan makan waktu. Dan aku juga udah nambahin komentar-komentar tiap baris programnya ya biar kalian bisa paham. Intinya di sini bakal aku jelasin bagian mana saja yang harus kalian ubah untuk kalian terapin di project kalian ya. Jadi yang pertama adalah bagian sini nih, bagian out token, template ID dan device name itu kalian sesuaikan dengan yang ada di blinknya ya. Kemudian untuk bagian sini SSID dan password itu kalian sesuaikan dengan SSID dan password WiFi kalian. Dan di bawah sini ya ada tag. Nah, nomor-nomor pada tag ini kalian sesuaikan dengan nomor tag pada kartu RFID ataupun gantungan kunci RFID kalian ya. Untuk cara mengetahuinya, kalian bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Cara mendeteksi serial kartu pada RFID. Setelah semuanya diubah menyesuaikan dengan data kalian, kalian hubungkan board Node MCU-nya dengan laptop ya. Tapi sebelum diupload, kalian pergi dulu ke tools. Nah, pastikan di sini board yang terpilih adalah Node MCU 1.0 dan portnya itu menyesuaikan dengan lubang port yang dicolokkan di komputer kalian. Oke, ini aku udah siapin Node MCU-nya. Oke, sudah terhubung ya. Untuk mengetahui portnya di mana, kalian tinggal buka device manager, lalu cari COM ataupun LPT ya. Nah ini nih, di sini kelihatan kalau CH340 itu terhubung di COM 5 ya. CH340 itu IC pengontrol untuk si ESP8266-nya ya. Jadi kalian ubah di sini toolsnya di port itu di COM 5 ya. Jika sudah, kalian tinggal upload saja programnya. Oke, ini untuk proses uploadnya sudah selesai ya. Di sini ada tulisannya Leaving Hard Resetting VRTS Pin, itu artinya board Node MCU sudah berhasil di-upload ya, atau si firmware ini udah di-upload ke board Node MCU-nya. Selanjutnya tinggal cabut saja. Lalu board Node MCU ini siap kita hubungkan ke rangkaian ya. Untuk selanjutnya ini akan aku jelasin cara merangkainya ya, merangkai komponen-komponen pendukungnya menjadi satu sistem smart COS. Oke, let's check it out. Oke, proses upload programnya sudah selesai ya. Selanjutnya adalah kalian lanjut ke tahap perakitan komponen ya. Nah, ini sebelum rakit saya mau jelasin dulu tiap-tiap komponennya terhubung kemana saja ya. Nah, ini adalah skema kelistrikan utamanya ya, tanpa RFID. RFID ada di sini nih. Saya sengaja kasih tulisan seperti ini soalnya kalau ditempelin RFID-nya di sini juga itu bakalannya berantakan ya, karena RFID dia butuh banyak kabel. Oke, jadi kita mulai dari input dulu nih, dari tegangan. Dari power supply ini 12 volt. Minusnya itu kalian hubungkan ke IC LM7805 yang kaki tengahnya, dan kalian hubungkan ke semua ground dari tiap-tiap komponen ya, baik itu Node MCU, relay, servo, dan outputannya ya, yaitu kipas, dinamo, dan lampu tidur. Dan untuk plusnya, plus dari 12 volt ini kalian hubungkan ke saklar. Dari saklar ini kalian hubungkan ke IC LM7805 kaki kirinya,
dan keluarnya di kaki kanan adalah 5 volt ya. Jadi fungsi dari IC LM7825 ini adalah sebagai regulator step down dari 12 ke 5 volt. Karena relay, servo, dan node MCU dia pakai tegangan 5 volt. Oke, 5 voltnya output ke sini, masuk ke node MCU di port V in, kemudian masuk ke servo di kabel warna merah, dan masuk ke relay yang VCC-nya ya. Dan 12 volt ini bercabang ya, sebelum ke saklar ada lagi satu lagi dicabangkan ke bagian outputan, ke dinamo, kipas, dan LED yang masing-masing itu terhubung ke COM ya. Plus dari 12 volt ini selain ke LM tapi ke COM dari tiap-tiap relay yang dipakai untuk outputan. Dan untuk port relay yang kalian pakai di sini adalah normally open. Jadi ketika perangkat mati, maka relay itu tidak aktif, dan ketika relay tidak aktif, maka hubungan antara COM atau 12 volt dari adapter dengan beban outputan itu tidak terhubung. Jadi hanya terhubung apabila mendapatkan perintah dari node MCU ini. Oke, itu untuk powernya ya. Sekarang untuk signalnya. Untuk signal ini saya perbesar. D0 dari node MCU terhubung ke in1 relay ya. D1 ke in2 relay, D2 ke in3 relay. Untuk in4 nggak dipakai soalnya nggak cukup tempatnya. Soalnya node MCU ini dia hanya punya 9 pin digital. 5-nya udah kepake untuk RFID, sisanya tinggal 4. 3-nya untuk relay, 1-nya untuk servo ya. Nah, inilah mengapa sebenarnya untuk yang buzzer kan saya sebelumnya merencanakan pemasangan buzzer ya. Ditiadakan ya, soalnya kekurangan. Saya sudah coba buzzer di hubungan ke A0, saya coba programnya jadi analog, right? Nggak bisa juga. Jadi analog ini dia tidak bisa menjadi output. Saya coba ke S3, S2, karena menurut datasheet di sini SD2 dan SD3 itu bisa dijadikan output juga. Tapi ternyata enggak ya. SD2, SD3 itu GPIO. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa untuk output. Dipasangin buzzer, buzzernya nyala terus. Di sini juga sama nih, RXTX, tulisannya GPIO. Cuman begitu saya hubungin, nggak nyala sama sekali ternyata. Ya, jadi ya memang node MCU ini dia kekurangannya pinnya terbatas ya. Kita lanjutin. Ini kan 5 pin dipakai untuk RFID. Nah, pin yang paling bawah yang D8, pin digital paling akhir, itu dihubungkan ke servo ya, yang kabel warna oranye. Kan kalau kalian beli servo itu kabelnya ada 3 tuh, ada coklat, merah, oranye. Coklat itu ke negatif, ke GND yang hubungannya ntar langsung ke power supply GND-nya. Plus atau merah itu ke 5 volt, ke ini nih 7805. Dan oranye-nya itu ke D8. Sesuai dengan programnya, karena di program itu saya menerapkan si servo itu di pin D8. Oke, seperti itu saja ya. Dan untuk penyambungan RFID-nya itu seperti ini ya. Kalian perhatikan saja bagian sininya ya, jangan sampai ketukar, soalnya kalau ketukar pasti nggak jalan. Yang jelas 3 volt dan GND nggak boleh ketukar sama sekali. Kalau ketukar bisa jadi rusak ntar ya. Mari kita lanjut ke tahap penyolderan. Oke YouTube, kali ini gue bakal ngelanjutin project SmartCOS ya. Nah, ini gue mau ngenyolder komponen-komponen yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai dengan yang ada di skema kelistrikan ya. Jadi kabel 10P ini nanti menjadi output dari si controller panel ini, yang mana si kabel 10 pin ini dia menghubungkan controller utama yang ada di situ, muter ya ke pintu dan ke kipas ventilasi yang ada di balik horden itu ya. Nah, jadi dari 10 pin kabel ini kita pakai 7 pin ya untuk sensor RFID ya, karena sensor RFID dia punya 7 ya. VCC, GND itu 3,3 volt, terus 5-nya itu SDA, SCK, MOSI, MISO, dan RST. Jadi 7 itu untuk RFID sensor yang nanti bakal dipasang di balik pintu ya. Nih, ntar pemasangannya di balik pintu nih di sini. Nah, terus 3-nya ya, sisa kabelnya 3 itu yang satu untuk dinamo untuk mekanisme pengunci, satu untuk kipas ventilasi. Jadi ini dua-duanya plus, dan satu lagi adalah negatif 12 voltnya ya. Jadi satu negatif 12 volt untuk 2 beban ya, nggak apa-apa. Jadi pas ada 10.
Untuk videonya ini akan saya percepat agar tidak kelamaan ya. Solder sedang saya panasin dulu. A few moments later. Nah, ini untuk penyolderannya ya, untuk yang controller utamanya ini sudah selesai ya. Di sini kalian bisa lihat ya, kabelnya emang agak berantakan ya, sorry guys. Intinya ini sama seperti yang ada di skema ya. Relay channel 1, 2, 3 itu terhubung ke node MCU pin D0, D1, dan D2. Dan untuk kabel-kabel yang ini ada 7 kabel ya. Nah, 7 kabel ini ntar bakal dihubungkan ke RFID ya, di ujung kabel pelangi, ntar ditempel di pintu. Terus untuk servo itu pakai pin D8, jadi kabel orange servo ke D8. Nah, untuk powernya ini yang 5 volt ada di sini ya, 5 volt min dan plus itu dipakai untuk relay dan servo ya. Sedangkan untuk GND-nya, GND dari pusat, saya taruh GND-nya di jajaran pin digital. Karena GND di sini sama dengan GND di sini ya, jadi dia nyambung. Pokoknya GND itu, G itu mau di sini ataupun di sini itu sama aja, nyambung ya. Jadi kalau kamu ngasih power GND-nya di sini, ya di sini juga bakalannya keluar ya. Ini adalah kabel untuk ke powernya ya, yang nanti bakal dihubungkan ke IC LM7805 ya. Sebelum IC juga bakal saya kasih saklar ya. Nah, habis dari saklar baru ke soket DC ya, soket DC yang female. Nah, ini untuk dicolokin ke adapternya ya. Jadi ini interface keluarnya. Nah, terus untuk kabel yang 10P ini kan 7-nya dipakai nih ke sini ya. Nah, sisanya 3 itu ya, yang hitam itu ditempelin ke pin G ya, atau ya nyambung juga intinya ke kabel power min. Dan duanya yang warna abu-abu dan putih itu saya hubungkan ke relay 1 dan 2. Jadi nantinya kabel warna putih dan abu-abu itu satunya ke kipas, satunya ke mekanisme pengunci pintunya. Oke. Nah, ini selanjutnya akan saya taruh di kotaknya ya. Ini kotak ukuran X3. 5 minutes later. Controller utamanya ini sudah jadi. Jadi sambungannya itu di dalam kontrol utama ini ada node MCU sebagai otaknya, microcontrollernya. Kemudian outputannya ada relay 3 channel ya, walaupun 4 channel tapi kita makainya 3 karena satunya nggak kepake. Dan ada servo, ini juga sebagai outputan, ini untuk menggerakkan saklar lampu ya. Dan ada lampu LED juga di sini. Lampu LED ini dia terhubungnya ke relay pin yang ketiga. Kemudian di kabel ini, kabel pin 10 ini nyambung ke sini ya, sensor RFID sebagai inputannya. Dan ada 3 kabel ini, yang hitam negatif 12 volt, yang putih itu nanti terhubung ke dinamo untuk penggerak mekanisme penguncian pintu. Dan yang abu-abu ini adalah untuk menghidupkan kipas ya. Jadi putih dan abu-abu itu sama-sama 12 volt. Dan ini adalah minusnya. Sekarang mari kita coba ya. Saya pakai adapter 12 volt 2 ampere, punya CCTV. Sebenarnya kalian kalau mau pakai 1 ampere juga cukup kalau kalian metode pengunciannya menggunakan solenoid ya, karena solenoid itu dia wattnya kecil. Tapi karena dalam project ini saya menggunakan barang bekas yaitu dinamo, dan dinamo itu memang agak boros ya, jadi minimal 2 ampere. Oke, ini sudah dicolokin, sekarang kita nyalakan. Ini programnya sudah diupload sebelumnya, menyesuaikan dengan wifi kosanku ya. Nah, ini kalau sudah muncul lampu biru seperti ini artinya perangkat sudah siap digunakan ya. Dan ini bisa dikontrol menggunakan aplikasi ataupun melalui input dari kartu ya. Ini saya pakai 3 kartu nih. Ini KTM ceritanya, kartu tanda mahasiswa, ini KTP, iktp ya. Dan ini kartu RFID biasa. Ceritanya yang ini itu yang dilarang akses, sedangkan yang 2 ini itu yang boleh mengakses ya. Oke, saya contohkan dulu yang boleh mengaksesnya ya. Nah, ketika ditempelkan kartunya, maka relay 1 akan menyala selama 5 detik untuk menarik tuas pengunci yang ada di pintu ya. Jadi relay 1 itu terhubungnya ke dinamo penggerak mekanisme penguncian. Dan kenapa delaynya 5 detik? Karena 5 detik itu waktu untuk narik ya.
dari si dinamo itu untuk narik kuncinya. Lalu setelah relaynya nyala 5 detik mati, gantian servo mengarah ke sudut 90 derajat. Oh ya nih, for your info nih ya, kalau kalian pakai servo yang 90 derajat seperti saya ini, pengaturan di setupnya itu bukan 0 derajat ya, tapi 45. Dia senternya di 45. Kalau buat nyalain ntarnya ke 90, kalau buat matikan nantinya ke 0 ya, seperti itu. Nah, setelah nyalakan servo ke 90 derajat, maka program selesai, dan tandanya program selesai adalah lampu not MCU yang kembali biru, artinya tidak ada proses. Kemudian saya ulangi di kartu akses yang kedua yang KTM ini. Sama ya, relay 1 nyala 5 detik, kemudian servo ke 90 ya, ke sudut 90. Sebenarnya ini nih sudut bukan 0 ya, tapi 45 idenya. Ntar kalian lihat aja programnya ya. Oke, sekarang saya contohkan kartu akses yang ketiga. Ini ceritanya kartu yang forbidden ya, tidak boleh atau tidak diizinkan. Nah, ketika ada kartu yang asing yang tidak ada dalam program ditempelkan di modul RFID, maka akan menghasilkan output berupa kedipan-kedipan pada lampu tidur ya, lampu yang ada di atasnya ini. Dan kenapa aku nambahinnya lampu bukan alarm? Karena relaynya sendiri ini sudah ada bunyinya ya, jadi nggak perlu dikasih alarm lagi sih. Jadi udah dapet bunyinya, udah dapet lampunya juga. Rangkaian smart cos ini sudah siap dipasangkan di kos-kosan saya. Untuk video instalasinya dan pairing ke aplikasi Blinknya akan aku lanjut di video part ketiga ya, karena kalau aku satuin di part kedua ini bakalannya lama ya. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus di channel Ngilmu Minati. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, lalu bunyikan loncengnya. Thank you for watching and see you in the next video.